Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulina rabbi zidni ilma warzuqni tama amin. Untuk pagi ini PJJ kelas 12 MIPA 6 dengan materi penyetaraan redoks ya. Nanti file ini akan saya share, kalau perlu videonya juga saya share. Di situ nanti ada latihan 1 2 3. Silahkan nanti dicoba, dikerjakan, terus diupload di e-learning ya. Cuma totalnya 5 soal saja, kok mudah-mudah, nggak banyak-banyak saya ngasih tugas ya. Tapi yang penting harus paham dulu. Kalau nggak paham nanti langsung tanya, tidak usah nunggu sampai terakhir. Langsung, Pak saya nggak paham yang ini, minta dijelaskan ulang, boleh. Jadi langsung aja ya. Oke, saya buka materinya. Ini aturannya. Dalam penyetaraan dengan cara setengah reaksi. Jadi untuk penyetaraan redoks itu ada 2 cara, yaitu penyetaraan dengan cara setengah reaksi, dan kedua nanti dengan cara bilangan oksidasi. Ya, langsung saja aturannya apa? Nomor 1, penulisan reaksi oksidasi dan reduksi. Ya, penulisan reaksi oksidasi dan reduksi secara terpisah. Jadi ini basicnya adalah saat kalian di kelas 10 semester 2 tentang bilangan oksidasi, khususnya reaksi, reduksi, dan oksidasi. Nah ini di sini nanti akan diuji kalian apakah masih ingat, bisa, atau menguasai atau tidak. Yang kedua, penyetaraan jumlah atom H dan O. Nanti ada 2 sifat, biasanya dalam suasana asam ya. Kalau nanti dalam suasana asam, tambahkan H2O pada sisi yang kekurangan oksigen. Ya. Langkah B, tambahkan H+ pada sisi yang kekurangan H. Kemudian nanti pada media basah atau medium basah, yaitu tambahkan H2O pada sisi yang kelebihan O, kebalikannya ya. Kemudian tambahkan OH- pada sisi yang kekurangan H+ atau H, boleh. Langkah ketiga adalah penyetaraan jumlah muatan ya, jumlah muatan sebelah kiri dan kanan melalui penambahan elektron. Nanti elektron itu selalu negatif tandanya. Yang terakhir adalah penyempurnaan redoks atau penulisan lengkap kalau diinginkan oleh soal ya. Jangan khawatir, ini nanti saya salin di atasnya sehingga tidak perlu buka slide ini lagi ya. Nah seperti ini. Ini saya geser ke kiri saja biar terlihat. Langsung ke judul nomor 2 ya. Penyetaraan suasana atau media asam ya. Suasana atau media asam. Ini yang jadi ada 2, asam dan basa. Yang satu ulang di sini biar gampang ya. Ini asam kan? Tambahkan H2O pada sisi yang kekurangan O atau tambahkan H+ pada sisi yang kekurangan H. Nih contoh soalnya seperti ini. Ini adalah setengah reaksi, ya, setengah reaksi reduksi, ya, setengah reaksi reduksi. Ion MnO4- menjadi Mn2+. Saya belum bicara di log, masih ini aja, ya. Tolong lihat, atom O sebelah kiri ada 4. Sebelah kanan nggak ada. Atom Mn kiri ada, Mn kanan ada. Berarti kan karena suasana asam, ya, karena suasana asam, maka tambahkan H2O pada sisi yang kekurangan oksigen. Maka ditambahkan, ya, karena O-nya di sebelah kiri itu 4, maka tambahkan 4H2O. Berarti kan O-nya kan udah 4 kan? Ya, tambahkan di sisi yang kekurangan oksigen. Di sini oksigennya kurang 4, maka tuliskan 4H2O. Lalu langkah yang B, tambahkan H+ pada sisi yang kekurangan H. Nah, akibat dari tambahan 4H2O, kan hanya jumlahnya 8. Maka di kiri, tambahkan 8H+. Sehingga sekarang jumlah Mn1, 1, jumlah O4, 4, jumlah H8, di kiri juga 8. Ya kan? Jadi langkah 2 sudah selesai. Tinggal sekarang langkah ketiga, penyetaraan jumlah muatan di kiri dan kanan melalui penambahan elektron. Sekarang tolong dihitung. Di sebelah kanan
total muatannya adalah plus 2. Nih, plus 2 ya. Kemudian di sebelah kiri itu adalah plus 8 ditambah min 1. Berapa? Plus 7. Ya. Di sebelah kiri plus 7, di sebelah kanan plus 2. Maka harus ditambahkan elektron di sebelah kiri, karena elektronnya negatif, sebanyak 5. Kenapa kok 5? Karena kalau plus 7 ditambah 5 negatif, hasilnya kan plus 2. Ya kan? Saya ulangi. Maka harus ditambahkan elektron di sebelah kiri sebanyak 5. Supaya apa? 5 elektron atau 5 negatif ditambah 7 berarti plus 2. Sehingga sekarang sama, plus 2 dan plus 2. Sudah setara, sudah selesai. Tapi jangan ditambahkan di sebelah kanan. Ya. Jadi kalau ditambahkan di sebelah kanan, misalnya 3 elektron, maka beda nanti. Di kiri plus 7, di kanan plus 5, kan nggak sama. Maka yang ditambahkan harus sebelah kiri. Oke, saya berhenti di sini dulu. Silahkan kalau ada pertanyaan. Dipanam? Dipanam? Iya, Pak. Silahkan ada pertanyaan. Pak, cara cari elektron itu ya apa kok itu bisa ketemu 5? Oke. Elektron kan selalu negatif ini tandanya. Jadi kalau di sebelah kanan plus 2, ya kan, sebelah kanan plus 2, di sebelah kiri plus 7, maka yang ditambahkan elektronnya harus di sebelah kiri. Sebanyak berapa? Sebanyak 5. Kenapa kok 5? Karena tadi kan elektronnya negatif. Jadi 5 negatif ditambah 7 positif, hasilnya kan plus 2. Sekarang jumlah sama, kiri dan kanan bersama. Coba kalau ditambahkan di kanan, pengennya berapa? Bebas, Pak. Hanya bebas itu berapa? Supaya hasilnya 7. Berapa di sini? Berapa? Berapa elektron? Halo? Berapa elektron? Berapapun elektron ditambahkan sebelah kanan, nanti hasilnya tidak akan pernah sama. Ya. Jadi kalau ditambahkan di kanan, berapapun elektronnya, ini contohnya saya kasih 3, itu jumlahnya tidak akan pernah sama, jumlah muatannya. Ini kiri plus 7, kanan kalau tambah 3, berarti min 3 ditambah plus 2, hasilkan min 1, nggak sama kan? Maka harus tambah sebelah kiri. Itu caranya ya. Jadi nanti ditambahkan di sebelah di mana dia kekurangan. Ya. Ada lagi pertanyaan? Silahkan. Atau contoh yang kedua. Ya, saya buka contoh yang kedua. Saya ganti soalnya. Ion bikromat CrO2O72- menjadi Cr3+. Maka aturan yang tidak tertulis di sini ditambahkan sini. Kalau di sini ada 2, maka di kanan ditambahkan koefisien 2 biar jumlahnya sama. Sehingga kiri Cr2, kanan Cr7, 2 juga ya, sama ya. Lalu kembali ke aturan dasar. Karena suasana asam, ya kan, di kiri ada 7 oksigen, di kanan tidak ada, maka tambahkan 7H2O. Tambahkan 7H2O. Akibatnya di kanan, 7, O-nya sama ya, sudah 7 ya. Akibat yang lain adalah hidrogennya ada 14. Ya. Di kiri nggak ada hidrogennya, maka tambahkan 14H+. Ya, sekarang sudah setara. CR-nya 2, nanti tambahkan tulisan 2 kan. O-nya 7, hanya 14, ini juga 14. Sekarang tahap ketiga, silakan dihitung elektronnya di sebelah kanan. Ini plus 2, plus 3. Plus 3 kalikan 2. Nih. Jadi 2 kali plus 3 sama dengan plus 6 di kanan. Total di kanan plus 6 muatannya. Di kiri, ini adalah min 2 ditambah plus 14. Berarti plus 12. Nah, belum kan ini belum sama ini.
ini plus 12, ini plus 6. Maka harus tambahkan elektron di sebelah kiri. Kenapa kok di sebelah kiri? Ini saya tambahkan 6 elektron, elektron negatif. Jadi kalau 6 negatif ditambah 12, hasilnya kan 6 positif kan? Maka hasilnya sekarang sudah sama. Nah, kalau ditambahkan di kanan, coba minta berapa angkanya? Minta berapa? Halo, gimana? Kok sepi? 12. Mintanya 12. Nah, saya ganti warna dulu biar ada perbedaan. Warna kuning. Seandainya saya tambahkan 12 di sini. Saya tambahkan 12 ya. 12 elektron. Min 12 ditambah 6 berapa? Min 6 kan? Apakah plus 6, apakah plus 12 sama dengan min 6? Kan tidak sama kan? Nah, seperti itu salahnya. Jadi kalau ditambahkan di kanan, berapapun elektron yang kamu tambahkan, nanti hasilnya tidak akan pernah sama. Maka yang benar adalah yang merah ini. Nah, sekarang jumlah muatannya sudah sama. Di kiri plus 6, di kanan plus 6. Sudah selesai reaksinya sini, penyetaraannya. Oke, saya berhenti. Kalau ada pertanyaan, saya tunggu. Silahkan, ada pertanyaan? Halo? Yang lain mana ini? Kok tidak ada komentarnya? Iya, Pak. Sudah paham belum? Sudah paham atau belum? Ini sederhana, jangan dijadikan sulit ya. Nanti kalau nggak paham lagi silahkan pelajari videonya nanti. Nanti saya share sama PPT-nya ini juga saya share dua-duanya ya. Sekali lagi bagi yang belum absen di chat silahkan tulis nama lengkapnya saja bagi yang baru bergabung. 30 termasuk saya berarti. Oke, saya lanjut. Nih, wah ternyata ada 3 contoh. Ternyata ada 3 contoh. Ya, ternyata ada 3 contoh. Masih suasana asam. Masih suasana asam. Ya. Berarti perhatikan, C di kiri 2, di kanan kan 1. Maka silahkan ditambahi koefisien 2 supaya jumlah C-nya sama. Ya. Kemudian oksigen di kiri 4, di kanan 2 kali 2 sudah 4. Berarti tahap ini, tahap nomor 2 tidak diperlukan karena jumlah oksigen yang sudah sama, jumlah karbonnya juga sama. Langsung diujuk ke tahap 3 ya, penyetaraan elektron. Tinggal dihitung di sebelah kiri elektronnya ada min 2, saya tulis min 2, di kanan 0. Maka yang harus ditambah elektron adalah sebelah kanan. Kalau saya tambah sebelah kanan, maka sekarang total muatan di kiri min 2, di kanan sama dengan min 2 juga. Sekarang sudah sama. Dan ini sudah selesai tahapnya. Oke, jadi contoh yang ketiga ini ternyata tidak ada hidrogennya, langsung oksigen saja. Dan sudah langsung selesai. Saya lanjut. Nah, inilah yang nanti jadi tugas kalian. Ini latihan 1. Nanti silahkan dikerjakan. Terus yang latihan 1, 2, 3 nanti kerjakan dulu di kertas, di foto boleh, di upload boleh ke e-learning nanti ya. Ini sama seperti ini, hanya 2 saja. Yang setarakan dengan suasana asam.
hanya 2 soal saja. Oke, kembali lagi. Sekarang penyetaraan dalam suasana bahasa. Nah, jadi di sini yang diperhatikan. Saya kasih contoh soalnya seperti ini. Ya. MN di sebelah kiri 4, di kanan 2. MN 1, oksigennya 4, 2. Maka di sini perhatikan, tulisan saya kuning ini ya. Di sini 4 menjadi 2, ada selisih 2. Ya. Ada selisih 2. Inilah kuncinya. Ya. Inilah kuncinya. Ada selisih oksigen 2. Maka mintanya kan gini aturannya kalau bahasa. Tambahkan H2O pada sisi yang kelebihan oksigen. Ya. Sisi yang kelebihan oksigen. Kelihatan ya, kelihatan ya. Nah, ini. Sehingga kata 2 kunci ini saya tuliskan di sini 2H2O. Wis paham? Kita lagi. Ada selisih oksigen 2. Kata kunci 2 ini tuliskan di sini, di kiri. Karena kiri kelebihan oksigen. Sebanyak 2H2O. Lalu ikuti yang B. Tambahkan OH- pada sisi yang kekurangan H. Ya. Akibat di sini kan ada 4H kan. Maka di kanan kan nggak ada H. Maka kalau 4, ya tambahkan 4OH-. Ya. Tambahkan OH- pada sisi yang kekurangan H. Tambahkan 4OH-. Lalu silahkan dihitung jumlah elektronnya. Di kiri itu ada -1, perhatikan ini hanya -1. Di sebelah kanan ada -4. Maka silahkan ditambahkan elektron di sebelah kiri. Elektron tadi kan negatif. Jadi negatif 3 ditambah negatif 1 menjadi negatif 4. Sekarang jumlah muatannya di kiri kanan sudah sama. Kalau sudah sama berarti sudah betul. Ya. Ya, silahkan dari sini ada pertanyaan untuk sisi bahasa. Di sisi bahasa kuncinya adalah carilah selisih oksigennya dulu. Lalu tambahkan selisihnya itu sebanyak selisih itu H2O di yang kelebihan oksigen, kebetulan di sisi kiri. Langkah berikutnya adalah tambahkan OH- sebanyak H di sisi yang kekurangan oksigen di sisi kanan. Langkah terakhir, setarakan dengan menambahkan elektron. Ya, selesai. Silakan, ada pertanyaan? Baru 27 dari 31 yang nulis di chat. Sekali lagi, bagi yang baru masuk, baru login, tuliskan nama lengkapnya di chat. Baru 27 dari 32, termasuk saya. Saya tunggu pertanyaannya, kalau nggak ada berarti paham. Alhamdulillah. Ada? 3-5 detik nggak ada pertanyaan berarti paham. Itu standar. Oke, contoh yang kedua. Masih suasana bahasa. Ya, masih suasana bahasa. Jadi yang ini. Perhatikan di contohnya. CR ion dikromat. CR di kiri 2, di kanan 2. Oksigen di kiri 7, di kanan 3. Berdasarkan aturan ini, bahasa, tambahkan H2O pada sisi yang kelebihan oksigen. Yang kelebihan oksigen adalah yang kiri. 7 menjadi 3, berarti ada selisih oksigen sebanyak 4. Ini kata kuncinya. Ya. Kata kuncinya di sini. Ya, kata kuncinya ada di 4. Berarti ini kata kuncinya 4, berarti tuliskan 4H2O di kiri. Sekarang berarti di kiri akibatnya ada 8H. Maka tuliskan di kanan 8OH-. Sudah selesai tahap 2. Ya. Lalu tahap 3 adalah dihitung muatannya dulu. Di kanan ada -8, di kiri baru ada -2. -8, -2, maka ditambahkan berapa supaya -8? Tambahnya adalah berapa? 6 elektron, karena 6 ditambah -2 dan -8. Sehingga sekarang
jumlah muatan di kiri sama dengan muatan di kanan. Setengah reaksinya sudah selesai karena sudah setara. Ya, kalau kalian hitung hanya ada 8, CR-nya 2, oksigennya 7 tambah 4, 11, 8 tambah 3, 11. Muatannya sudah sama dengan min 8 semua. Sudah selesai ini. Oke, saya tunggu lagi kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, alhamdulillah bisa cepat, nggak sampai setengah jam atau 1 jam selesai. Ada pertanyaan? Oke, jadi pertanyaan dasar, kalau tidak ada jawaban atau pertanyaan 3-5 detik, berarti sudah paham. Kalau dalam mengerjakan, setelah pertanyaan 3-5 detik, itu hebat, bisa. Oke, kita lanjut. Nah, latihan 2. Latihan 2 juga ada soal sebanyak 2. Ini sudah saya bantu di sini. Ada saya tambahkan 2, ini juga ada 2. Ya, tinggal lanjut aja. Ya, jangan lupa latihan 1, latihan 2, kerjakan. Nanti diupload di email. Nah, ini saya tambahkan bagaimana kalau soalnya itu lengkap. Ya, bagaimana kalau soalnya itu lengkap seperti ini. Saya kasih contoh. Ini contoh ya. Ini contoh 1. Tadi kan langsung setengah reaksi. Ini adalah contoh reaksi lengkap. Nah, saya punya persamaan reaksi kalium permanganat plus besi 2 klorida plus asam klorida menjadi magnesium klorida, magnesium 2 klorida, besi 3 klorida, kalium klorida, dan air. Nah, kata asam, ya, ternyata ada cara asam, ini dibuktikan dengan di sini di soalnya. Jadi nanti kalau menemukan HCl, HBr, HI, H2SO4, oh berarti itu suasana asam. Dilihat di sini. Jadi kata asam itu kuncinya ada di sini. Ada HCl, HBr, HI, HF, H2SO4, HNO3, H3PO3, BO4. Tuh, kalau ada kata asamnya di sini, berarti soalnya adalah soal asam. Lalu silakan diurai seperti ini. Kalium permanganat itu kalau saya urai, kalau saya ionisasi jadi K+ dan MnO4-. Kemudian besi 2 klorida kalau saya urai menjadi Fe2+ plus 2Cl-. Ya. Kemudian Cl kalau diurai adalah H+ dan Cl-. Sebelah kanan, mangan 2 klorida kalau kita urai ionisasi menjadi Mn2+ dan 2Cl-. Besi 3 klorida kalau kita ionisasi, kita urai jadi besi 3 positif dan 3 Cl-. Kemudian KCl berarti K+ dan Cl-. Nah, di sini silahkan dilihat ya. Yang sama yang mana? Contoh gini. Di sini ada KMnO4, tulis MnO4-nya saja. Ya. Kemudian MnO4 menjadi Mn2+ ini. Reaksi setengah reaksinya. Kemudian yang kedua, Cl- nggak usah ditulis, Cl- kan sama, Cl-, nggak usah ditulis. Yang bisa beda saja, yaitu siapa? Oh, di sini ada Fe2+ menjadi Fe3+, tulis. Ya, Fe2+ menjadi Fe3+. Jadi silakan ditulis seperti ini. Yang sama tapi muatannya beda, itulah yang ditulis setengah reaksinya. Kalau sudah terbentuk seperti ini, nah karena suasana asam, nah sekarang tadi tidak saya tulis, ya, tidak saya tulis kopiannya, contohnya, karena saya belum uji. Nah perhatikan di sini, karena suasana asam, di kiri O-nya ada 4, di kanan nggak ada, berarti aturannya adalah tambahkan sebanyak O. Di kiri berarti 4, berarti tambahkan 4 H2O. Nah, akibatnya O di H di kanan sebanyak 8, O-nya sudah sama 4, maka tambahkan di kiri 8H+. Berarti hanya sama, Mn-nya sama, O-nya sama sekarang. Lalu hitunglah muatannya. Di kiri totalnya adalah +2, di kanan +8 ditambah 1 +7. Maka supaya sama, +7 dengan
plus 2, maka di sebelah kiri tambahkan plus 5 elektron. Ya, tambahkan 5 elektron. Sudah selesai yang ini ya. Kemudian yang kedua, karena nggak ada H, nggak ada O, gampang. Tinggal langsung rujuk ke langkah 3. Muatannya berapa? Di kiri muatannya plus 2. Nih, di kanan muatannya plus 3. Maka yang ditambahkan elektron adalah sebelah kanan. 1 elektron, tambahkan 1 elektron. Nah, karena sekarang sudah selesai, dan jumlah elektronnya tidak sama, yang reaksi pertama 5, yang reaksi kedua 1, maka gambar seperti ini. Garis, yang atas kalikan 1, yang bawah kalikan 5. Ya. Setelah itu, nanti ruas kiri tulis di kiri, luas kanan tulis kanan. Saya tulis. Nah, karena sekarang elektronnya sudah sama, maka boleh dicoret seperti ini. Ini kan 5. Ini juga 5 kan, karena kali 5. Elektronnya boleh dicoret. Maka sekarang saya tulis 8H+, kita ya. MnO4 min. Nih, sebelah kiri. Ini kan tadi kali 5, berarti 5Fe2+. Sudah selesai yang kiri. Saya tulis yang sebelah kanan. Mn2+. 4H2O. Ini kan kali 5, berarti 5Fe3+. Ya. Ini sudah selesai. Jadi nanti soalnya boleh berhenti sampai di sini. Ya. Boleh berhenti sampai di tanda centang ini. Atau kalau pengen dilengkapi lagi, ya kembalikan seperti semula. Kalau Mn tambahkan K-nya, kalau H+ tambahkan Cl-nya, kalau Fe tambahkan Cl-nya, ikutin yang atas ya. Ya, Mn, tapi yang Mn tambahkan Cl-nya. H2O, otomatis nanti ngikut aja. Ini Fe3+ tambahkan Cl-nya, KCl kembalikan KCl-nya. Jadi, nanti di soal, ada yang minta sampai di tahap ini saja, atau tahap lengkap. Nah, saya berhenti sampai di sini. Ini contoh soal yang lengkap. Tidak diurai, tapi harus diurai lagi nanti. Silakan, ada pertanyaan? Tidak ada respon lagi. Oke, berarti 3 detik sampai 5 detik terlewati. Masih kurang 2 orang yang belum nulis di chat. Yang partisipannya 33, yang nulis di chat baru 30. Ya, silahkan nulis di chat nama lengkapnya sebagai daftar hadir. Oke. Nah, yang kedua, ini saya kasihkan contoh 2. Ya, contoh 2, yang asal reaksinya adalah lengkap dulu. Tapi di sini bersifat basa. Nah, sifat basa nanti akan kedeteksi di sini. Yang merah ini. Nanti kalau menemui kalium hidroksida, CaOH 2 kali, MgOH 2 kali, apalagi NaOH. Pokoknya yang ada OH-OH-nya, berarti reaksinya itu adalah reaksi redoks basa. Ya, perhatikan. Cirinya ada di sini, ada di OH-OH ini. Ya. Lalu silakan diurai. Kalium perklorat kalau diionisasi jadi seperti ini, K+Cl4-. Ya. Terus bismut trioksida, biarkan saja. Ya. Kemudian KOH, K+ dan OH-. KCl, K+ dan Cl-. Kalium bismut, ya, jadi K+ BiO3-. Ya, plus H2O. Nanti H2O-nya langsung ikut aja di akhir nanti. Ya, jadi di sini setelah diurai, yang ditulis siapa? Yang berubah saja. ClO4- menjadi Cl. Tulis ini. Kemudian yang kuning-kuning itu Bi2O menjadi BiO3-. Tulis. Setelah ditulis setengah reaksi seperti ini, kerjakan seperti biasa tadi setengah reaksi, tapi cara biasa. Perhatikan di sini. ClO4- menjadi Cl, ada selisih oksigen sebanyak 4. Tadi saya katakan, disinilah tak kuncinya 4 ini. 4 itu tambahkan ke kelebihan oksigen, 4H2O. Akibatnya jumlahnya ada 8. Maka di kanan tambahkan 8 OH-. Sehingga sekarang sudah sama. Cl-nya 1, H-nya 8, oksigennya 8.
tinggal dihitung muatannya. Min 1 dengan min 8, min 9 sebelah kanan, garis merah nih ya. Kemudian sebelah kiri itu hanya min 1 ini. Ini min 1. Dan ini asalnya. Nih, salah simpan aja. Oh, ini asalnya. Nah, supaya sama, maka ditambahkanlah elektron di sebelah kiri sebanyak 8 elektron. Jadi 8 tambah min 1, min 9, sekarang sudah selama. Berarti sudah selesai untuk yang atas. Sekarang yang bawah, Bi2O3 menjadi BiO3-. Karena jumlah Bi-nya 2, maka tambahkan koefisien 2 di depannya, biar Bi-nya jumlahnya sama. Akibatnya sekarang, oksigen di kiri 3, di kanan 2 kali 3, 6. Ya, 2 kali 3, 6. Berarti ini 2, ini 3, ini 6. Berarti ada selisih oksigen 3. Ada selisih oksigen 3. Maka 3 itu menjadi kunci. Jadi tambahkan 3H2O karena basah di sisi yang kelebihan oksigen 6 tadi. Akibatnya di sini hanya ada 6. Maka tambahkan 6OH- di sisi yang kekurangan H. Ya. Jadi 6H, 6H. Oksigennya 3 tambah 6, 9. 6 tambah 3, 9 sama. Langkah terakhir adalah muatannya. Itu muatannya ya. Di sebelah kiri. Oh, di sebelah kiri ada min 6 ini. Ada min 6 ini. Ini saya tulis ini ya. Saya tulis ini. Min 6 di kiri. Di kanan 2 kali min 1 berarti min 2. Ya kan? Di kanan min 2. Maka karena yang kekurangan elektron di sebelah kanan, tambahkan 4 elektron. Ya. Sudah selesai. Sekarang dua-duanya dirangkum. Yang atas 8 elektron, yang bawah 4 elektron. Maka bikinnya seperti ini. Maka yang atas kalikan 1, yang bawah kalikan 2. Kalau sudah selesai, tulis kiri. Di sisi kiri, semua yang kiri tulis di sebelah kiri, yang kanan tulis kanan. Saya tulis ya. Jadi mulai dari ini. Jadi elektronnya ini sudah sama, berarti elektronnya boleh dihapus. Elektronnya boleh dihapus karena sudah sama, ada perkalian tadi. Jadi saya tulis 4H2O ClO4-. Ini karena kali 2 berarti 12OH-. Kemudian kali 2 berarti 2Bi2O3. Sisi kiri sudah selesai saya tulis. Sekarang sisi kanan. Cl- tulis 8OH- sudah. Kemudian yang ini kali 2 berarti 4BiO3-. 32 kali 2 berarti 6H2O. Kalau sudah ditulis lengkap seperti ini, ya, bila di kiri kanan ada yang sama, itu boleh dicoret sebanyak yang terkecil. Bila di kiri kanan ada yang sama, boleh dicoret sebanyak yang kecil. Maksudnya seperti ini. Ya, maksudnya seperti ini. Di kiri ada 4H2O. Di kanan ada 6. Maka di kiri saya hapus H2O-nya sebanyak 4 berarti habis. Di kanan saya hapus berarti tinggal 2H2O. Jadi karena dihapus 4 kiri, akibatnya di kanan juga dihapus 4, tinggal 2H2O. Sudah ada lagi yang sama. Di kiri ada 12OH-. Di kanan ada 8OH-. Maka yang sedikit saya hapus dulu. 8OH- saya hapus. Maka di sini juga saya 8 saya hapus, tinggal 4. Berarti tinggal saya tulis ulang. Gimana? Ini saya hapus tinggal. Aslinya ini aslinya. Aslinya ini dulu, yaitu gimana? ClO4- plus 4OH- plus 2Bi2O3 IB-nya menjadi Cl- ya, plus
Karena tadi tinggal 2, ya tulis 2. Oh, sorry, ini 8 habis kan? Maka saya tulis tinggal ini 4 I O 3 min. 6 ya tinggal 2, ya saya tulis 2 H 2 O. Sampai di sini sudah selesai dan boleh dan betul. Tapi kalau pengen dilengkapi lagi, ya kembalikan seperti semula. ClO4 min tambahkan K-nya, OH tambahkan K-nya, dan sebanyak ini tadi ya. Kemudian BI itu tetap Cl tambahkan K-nya, BiO3 min tambahkan K-nya, ya 2O, sudah selesai. Inilah cara setengah reaksi dari hasil reaksi sempurna. Maksudnya bukan setengah reaksi lagi, tapi harus dibuat setengah reaksi. Ya. Silakan, dari sini saya berhenti. Ada pertanyaan? Wow, partisipan 35, yang nulis chat 32. Siapakah yang belum? Silakan tuliskan namanya di chat biar lengkap. Nanti kalau saya absensi ada di chat, ya itulah yang saya tuliskan. Silakan, ada pertanyaan? Belum, 3-5 menit lewati. Nggak apa-apa, belum ada pertanyaan. Nanti pelajari PPT ini lagi, pelajari juga videonya, ya, diputar berulang-ulang biar paham, nek mau. Yang kedua, penyetaraan dengan cara bilangan oksidasi. Inilah yang diperlukan dari kelas 1 dulu. Harus ngerti benar-benar berapa bilangan oksidasinya. 1. Penulisan persamaan reaksi redoks ion-ion. Yang kedua, penentuan perubahan bilangan oksidasi, B itu bilangan oksidasi, dan penyetaraan jumlah elektron yang terlibat. Yang ketiga, penyetaraan jumlah muatan kiri dan kanan. A. Bila jumlah muatan pada kiri lebih rendah, tambahkan pada kiri dan H2O, tambahkan OH- pada kiri dan H2O pada kanan. Ya, karena tutup tadi ketutup. Yang B, jika muatan pada kiri lebih tinggi, tambahkan OH- pada bagian kiri dan H2O pada bagian kanan. Yang keempat, penyempurnaan reaksi. Oke, kita langsung ke TKP saja. Ya, maksudnya bagaimana sih? Maksudnya bagaimana? Saya tulis lengkapnya dulu aja. Ya. Oke, saya tuliskan lengkapnya. Orang berarti maksudnya bagaimana? Nih, ini aslinya. Fe2+ ditambah MnO4- menjadi Mn2+ ditambah Fe3+. Ya. Nah, setelah ini silakan tentukan biloxnya ini. Berarti kalau Fe3 12 berarti biloxnya ya 12. Nah, ini pasti kalian sudah lupa, pasti insya Allah sudah lupa ya. Kok moro-moro Mn punya bilox plus 7 dari mana? Ya, dari mana? Berarti kita kembali ke kelas 10 dulu. Saya Mn pura-pura nggak tahu biloxnya, saya lambangkan X. Ya. Kemudian saya tambah bilox O adalah min 2. Karena jumlahnya 4, berarti tak kali 4. Di atas sama dengan min 1. Nah, tulisnya seperti itu. Maka, X tidak tahu, min 2 kali 4, min 8. Ya, min 8, kalau saya pindah ke kanan, menjadi plus 8 kan? Plus 8 dikurangi 1, menjadi plus 7, punyanya Mn, asalnya. Oke, sudah ingat? Kelas 10 dulu. Insya Allah ingat. Lalu muncul plus 2. Ya udah, kalau seperti ini gampang, langsung tulis plus 2. Kemudian Fe plus 3, langsung tulis plus 3. Jadi langkah pertama adalah tentukan biloxnya ini. Ini langkah pertama. Langkah kedua adalah mencari selisihnya. Fe dari plus 2 menjadi plus 3. Berarti selisih 1 di sini. Saya tulis 1 dulu. Nanti maksudnya 5 bagaimana? Berikutnya penjelasannya. Ini saya tulis 1 ya. Kemudian dari plus 7 menjadi plus 2. Berarti ada selisih 5. Perhatikan tulisan merah ini.
5. Maka ada tulisan 1 dan 5. Maka caranya adalah yang 1 itu kalikan 5, biar sama, biar setara. Yang 5 kalikan 1, maka saya tulis yang 1 dikalikan 5, kalikan 5, tak tulis 5, ini 5. Maka ini 5. Ya. Yang 5 punyanya ini kali 1, nek 1 nggak usah ditulis. Ya. 1 MN4 nggak usah tulis. 1 ya sudah, biarkan aja. 1, ini 1. Nah, seperti caranya. Jadi, ini kalikan 1, yang ini kalikan 5. Ya. Setelah itu, silakan dilihat jumlah muatan totalnya. Saya hitung ya, saya hitung. Nih, berarti kalau sudah seperti ini, berarti ada muatan ini. 5 kali plus 2. Ini saya tulis 5 kali plus 2 ditambah min 1. Ini sebelah kiri ya. 5 kali plus 2 ditambah min 1, maka hasilnya adalah plus 9. Nih, plus 9 saya tulis ini. Dan sebelah kanan, plus 2 ditambah 5 kali plus 3. Ini saya tulis nih. Plus 2 ditambah 5 kali plus 3. Jadi 15 tambah 2 plus 17. Maka ditambahkanlah H plus yang kekurangan. Jadi H plus kan positif. Jadi saya tambahkan ini 9, ini 17, maka kurang 8H plus saya tambahkan di kiri. Sehingga persamaan dasar menjadi 8H plus 5 Fe2 plus Mn4 min menjadi 4H2O. Ya, 4H2O. Tadi belum dibahas ini yang 4H2O-nya gimana? Dari mana tadi 4H2O-nya? Dari jumlah oksigen 4 ini. Ya, dari jumlah 4 oksigen ini, 4H2O-nya. Ya. Kemudian Mn2 plus 5Fe3 plus. Nah, sampai di sini sudah betul. Sudah selesai. Tapi kalau pengen lengkap, bisa dituliskan yang bawah ini. Ini adalah reaksi lengkapnya. Ya. Jadi 8H plus ya 8HCl, 5Fe. Ini berarti 5FeCl2. Mn itu berarti kalian 4. 4H2 ibaratkan 4H2O. Mn2 plus berarti MnCl2. Fe berarti FeCl3. Kembalikan lagi HCl. Ini adalah cara bilox contoh yang pertama. Ya. Contoh yang pertama. Apakah contoh yang kedua? Nanti kita lihat. Saya berhenti di sini dulu. Silahkan, ada pertanyaan? Silahkan, ada pertanyaan. Silahkan, ada pertanyaan. Nggak ada, lanjut. Oh, sudah selesai. Inilah latihan ketiga. Ya, inilah latihan yang ketiga. Nanti silahkan kerjakan bagaimana hasilnya. Jadi dirangkum nanti 1, 2, 3, jadikan 1 lembar, 1 file, langsung diupload ke Eleni. Nah, sudah selesai materi hari ini. Ya, inilah materi hari ini. Cukup sekian saja, nggak banyak-banyak. Ya, tidak banyak-banyak. Silahkan kalau ada pertanyaan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Silahkan. Halo. Halo. Belum ada, Pak. Nggak ada, berarti paham ya? Oke, paham berarti alhamdulillahirobbilalamin. Jadi, demikianlah pembahasan dari penyetaraan redoks dengan cara setengah reaksi, baik asam maupun basa, dan yang kedua adalah penyetaraan redoks dengan cara bilangan oksidasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Pelajari ulang ya setelah ini.